Bisa nggak lu mengecilkan perut lu dengan cepat? Gak rata, perut lu malah makin parah. Halo guys, balik lagi bareng gue Deonik Senjaya, dan di video kali ini gue bakal ngejelasin seputar mitos spot reduction. Buat yang kalian belum tahu nih, spot reduction itu apa sih? Spot reduction itu adalah ketika kalian mau mentargetkan hilangnya lemak di suatu titik tertentu gitu. Contohnya misalnya gue pengen ngecilin perut gue, atau gue pengen ngecilin lengan gue gitu. Nah, gue pengen ngejelasin apakah sebenarnya bisa nggak sih untuk lu mengecilkan perut lu. Oke, bisa nggak lu mengecilkan perut lu dengan cepat? Jawabannya adalah bisa, dengan cara lakukan sit up 100 kali per hari. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Oke. Jadi kalau misalnya ada video di TikTok gini, terus dia bilang lakukan gerakan ini untuk memperkecil perut kalian, ya lebih baik kalian tekan yang lama, terus habisnya not interested, atau sekalian di blok. Ya, kenapa? Karena itu nggak nyata. Banyak orang dari zaman dulu bilang ke gue kayak, bang, lu bisa loh ngecilin perut gitu dengan cara lu coba aja sit up 100 kali. Pasti nanti akan ngerasa lemak terbakar gitu, perih kan. Nah, itu gue jelasin dulu ya historinya. Historinya tuh sebenarnya dari zaman dulu orang kayak guru-guru olahraga juga banyak yang percaya gitu. Lu coba deh kalau misalnya yang pengen kurusin badan gitu, cobain langsung lu sit up aja, ntar perut lu pasti rata. Dan hasilnya adalah apa? Nihil. Lu nggak rata, perut lu malah makin parah misalnya. Jadi kita kemakan sama advertisement, sama kayak orang-orang yang tanda kutip dia asal ngomong gitu, padahal tanpa tahu sains di balik itu. Dan semakin lama akhirnya jadi suatu culture gitu untuk targetin lemak di perut misalnya dengan cara sit up. Itu jadi kayak mendarah daging. Sebenarnya itu jawabannya adalah gak bisa. Nah, di Wikipedia ini ada tulisannya sih, mitos. Although professionals know spot reduction is a myth, many people still believe it. Kayak kalian-kalian semua yang masih percaya gitu. Padahal secara sains sudah dibuktikan apa yang kalian rasain itu sebenarnya adalah hasil dari lactic acid. Ya, nanti gue bakal bahas habis ini. Jadi dari kalian kan pasti berpikir, bang, latihan ini tapi kan memperbesar otot. Memperbesar otot berarti kan dia membakar lemak gitu di daerah itu. Nah, gue gak ngerti. Sebenarnya nggak sesimpel itu, bro. Ya, pembakaran lemak itu nggak sesimpel itu. Setiap orang punya genetik masing-masing. Di sini gue pengen jelasin soal genetik dulu. Genetik orang itu ada yang misalnya kayak gue, contohnya di kaki. Bandelnya itu di kaki susah banget hilangnya. Atau kalian kayak contoh ada yang di perut. Itu juga membandel susah. Dan setiap orang tuh ada patternnya masing-masing. Dan itu ditentukan oleh genetik dan juga hormon gitu. Jadi gak ada yang tahu, cuma Tuhan gitu yang buat kalian yang tahu gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin terus kita diet gitu, bisa nggak bang turun di perut duluan? Jawabannya nggak bisa, karena yang turun duluan adalah tempat-tempat yang nggak membandel dulu. Kalau misalnya yang membandel itu biasanya turunnya belakangan justru. Contohnya kayak perut, misalkan membandel di perut. Kalau kalian pas lagi diet kalori defisit, kalian akan cenderung lebih lama untuk ngilangin di perut gitu, dan perut itu bakal jadi tempat terakhir yang hilang lemaknya. Nah, gue harap kalian udah ngerti ya dari penjelasan gue yang simple itu. Terus bang, kita ngerasain sakit itu atau ngerasain perih-perih itu bukannya lemak yang kebakar ya? Jawabannya adalah yang tadi gue kasih tau, itu tentang lactic acid build up. Jadi singkatnya kayak gini, ketika kalian lakuin gerakan-gerakan resistant training, contohnya kayak sit up itu salah satu resistant training ya, itu bakal ada diciptakan metabolites atau hasil efeknya. Jadi kayak ketika otot kontraksi, lactic acid ini salah satu metabolit atau istilahnya sampah yang diproduksi lah. Dan lactic acid ini yang bikin perut kalian itu ngerasa perih gitu. Jadi bukan lemak yang kebakar. Jadi kalian jangan mikir itu lemak gitu. Itu sebenarnya cuma lactic acid aja. Secara sains itu lactic acid gitu, dan semakin banyak lactic acidnya, makanya kalian akan ngerasain semakin sakit gitu. Jadi kalau misalnya kalian curl misalnya contohnya, bicep curl, makin lama tuh otot kalian tuh rasanya sakit gitu ya, perih. Itu karena lactic acidnya build up semakin lama, semakin banyak. Dan ketika kalian udah berhenti ngelakuin latihan itu, dan akhirnya ya badan kalian itu nge-clear atau ngilangin lactic acid yang udah ada kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa bang? Gimana caranya buat ngecilin perut? Jawabannya adalah kalian harus kalori defisit dan harus sabar. Jadi nggak bisa nargetin di perut doang.
kesimpulan di situ. Dan spot reduction itu mitos sekali lagi. Kalau kalian emang penasaran, nanti gue kasih link Wikipedia-nya, itu ada tentang spot reduction. Semoga kalian suka sama apa yang udah gue bagiin. Kalau memang kalian merasa bermanfaat, subscribe langsung, dan gue akan lebih banyak ngasih podcast kayak gini. Oke? Thank you buat perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.